أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على هيا على الفلاح
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat zuhur yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan wal marhaban bi wurudikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang. Hari ini Ahad 16 Safar 1447 Hijriah atau bersamaan dengan tanggal 10 Agustus 2025 Miladiah. Mari kita bersama melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Erwin Akib dan salat akan diimami oleh Al-Ustadz Ki Haji Sofan Imron MSI. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da salat zuhur bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Nur Hashim Haji Rasim LCMA dengan pembahasan kitab tafsir Al-Quran. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya, dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid, serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah sholat bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qama Allah wa damat as-samawati wal ardh wa ja'alana min salih ahliha. Istawu aqimu subakum wa tadilu wa tarasu wa sadkhalal. Alladhi Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala. Alam yaj'al kaidahu fi tadlil wa rabbana. Rabbi bi jannati Bismillahirrahmanirrahim. Ila bi quraish ila bi. Ya rabb hadzal bayt alladhi Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. 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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود سلام فهينا ربنا بسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم لا إله إلا أنت سبحانك بحمدك ربنا ظلمنا أنفسنا فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أغثنا يا الله أغثنا يا الله اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين وأصلح لنا شأننا كله يا الله يا رب العالمين اللهم يا غفار اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلحنا دين الذي هو عصمة أمرنا وأصلحنا دنيا التي فيها معاشنا وأصلحنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت لنا من كل شر
اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه وأنت راض عنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا الله أن تجعل ما تبقى من أعمالنا في طاعتك ورضاك يا الله يا رب العالمين. اللهم يا مؤخر، اللهم يا مؤخر أخر حياتنا بعسر خاتمة. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا يا الله، وحول أحوال أبنائنا يا الله إلى أحسن حالنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. الله تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دواهم فيها سبحانك الله تحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Jamaah salat zuhur yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Sampai detik ini kita masih banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai siang hari ini kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu nikmat yang paling besar. Yang kedua, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kepada kita ini kita pergunakan untuk mencari, menuntut ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu banyak hamba Allah yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala justru lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepadanya. Alhamdulillah kita masih ingat bahwa semua apa yang telah kita nikmati ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dulu pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis salat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan pagi. Tiba-tiba ketemu dengan para sahabat Nabi juga sedang berjalan kaki. Apa pertanyaan Rasulullah SAW? Mungkin bahasa kita sekarang ini kalau bertemu dengan kawan yang sedang berjalan, oi apa kabar? Oi apa kabar? Alhamdulillah, dah selesai. Pertanyaan Rasulullah SAW agak mendalam pertanyaannya kepada sahabatnya dibandingkan pertanyaan yang biasa kita lontarkan kepada kawan kita, kerabat kita saat kita berjumpa. Apa kata Rasulullah SAW pada saat bertemu dengan sahabat-sahabat yang lain sedang berjalan kaki? Kata Rasulullah SAW, kaifa asbahtumul yaum? Kalau diterjemahkan secara letterlek, pertanyaan itu artinya demikian, kaifa asbahtumul yaum? Gimana keadaan kamu di pagi ini? Karena sahabat yang menjawab agak berbeda pula jawabannya dengan jawaban yang biasa kita sampaikan kepada saudara kita. Kalau kita ditanya bagaimana kira-kira bagaimana keadaanmu pagi-pagi ini? Sudah baik, alhamdulillah sehat walafiat, alhamdulillah sehat niat. Kira-kira begitu. Rasulullah bertanya demikian, kemudian sahabatnya menjawab. Apa jawaban sahabat Rasulullah SAW saat ditanya, bagaimana keadaan pagi ini?
Jawaban sahabat baginda Rasulullah SAW, asbahna mu'minin. Pagi-pagi ini alhamdulillah kami masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami masih beriman. Jadi bukan hanya sekedar baik, sehat, bukan. Yang harus kita syukuri itu adalah nikmat kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda syukur kita bahwa sekarang ini masih diberikan kesehatan kepada kita. Alhamdulillah masih kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita. Alhamdulillah. Apalagi sekarang sudah sampai zuhur. Kalau kita sekarang ini, kalau ditanya bagaimana keadaanmu sekarang, alhamdulillah kami masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jawabannya kami sehat alhamdulillah, memang banyak yang sehat, tapi sayangnya kesehatannya itu tidak dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak orang yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi dipakai untuk nongkrong baik. Begitu banyak orang-orang yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi hanya dipakai untuk berjual beli. Sehat. Yang jual sehat alhamdulillah, kemudian yang membeli juga sehat. Bahkan sepanjang jalan, sepanjang pasar dilewatinya sehat dia. Tapi sayangnya lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barusan panggilan muazzin hayya 'alas shalah, panggilan muazzin lagi setelah itu mengatakan hayya 'alal falah, mari beruntung, tidak baik. Terdengar suaranya tapi tidak memenuhi panggilan tersebut, bahwa itu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, mari salat. Mari salat. Mari beruntung. Ini jamaah sekalian harus diingatkan ini. Kasihan saudara-saudara kita yang terus sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun kita lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena urusan dunia. Begitu banyak orang berjalan terus. Ada yang di bawah amperas itu duduk. Begitu banyak orang-orang yang duduk. Ingat tak panggilan Allah Subhanahu wa taala? Mungkin lupa dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang berjualan di tokonya masing-masing tapi lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandai-pandailah mensyukuri nikmat Allah. Bersyukur dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ayat ini sangat populer di masyarakat kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur ku tambahkan, wala in kafartum, kalau kamu ingkar, inna azabi lasyadid. Kalau kamu tidak melaksanakan syukur, tidak kamu melaksanakan ibadah, tidak berterima kasih kepadaku dengan melaksanakan suatu ibadah, inna azabi lasyadid. Sungguhnya siksaanku sungguh sangat pedih. Saudara-saudaraku, jamaah yang saya hormati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita banyak-banyak berselawat kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita butuhkan syafaatnya. Sangat kita mengharapkan bantuannya, pembelaannya kelak di hari kemudian. Alangkah sayangnya pada waktu kita nanti berada di sana, kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru kita
tidak dikenal oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah kecewanya suatu saat nanti kita berada di sana, kemudian kita ingin menampakkan diri kita ingin menggabungkan diri kita dengan barisan-barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kita disingkirkan, tidak termasuk di dalam golongan mereka. Mengapa demikian? Kita tidak pernah melaksanakan ajaran-ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling simpel, kita tidak pernah bersalawat kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 10 Agustus. Minggu depan insya Allah kita panjang umur sampai tanggal 17 Agustus. Ada ritual, ada kebiasaan, acara seremonial yang dilaksanakan oleh masyarakat kita. Mulai yang paling bawah sampai yang paling pucuk. Melaksanakan acara seremonial. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya kita sudah merdeka 80 tahun lamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai basyiran wa nadhiran. Misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya Rasulullah, tapi rasul-rasul yang lain pun sama misinya. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala basyiran wa nadhiran. Basyiran artinya memberikan kabar gembira. Nadhiran memberikan peringatan. Nah, siapa yang tunduk dengan basyirannya, dia beruntung. Selamat dia kalau dia mengikuti basyiran, petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Rasulnya. Sebaliknya, nadhiran, peringatan. Celakalah orang-orang yang diberi nasihat, diberi peringatan, kemudian tidak mau mengikuti nasihat tersebut. Di dalam Al-Quran terlalu banyak kisah-kisah, cerita-cerita yang menggambarkan bagaimana umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau mengikuti nabinya, tidak mau mengikuti rasulnya. Ibaratnya datang seorang rasul memberikan peringatan kepadanya, "Woi, kalian jangan menyembah berhala. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, memang satu-satunya yang pantas disembah." Mereka tidak mau. Ya. Bahkan mereka menantang nabinya, menantang rasulnya. Minta pembuktian rasul bahwa dia orang hebat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar dah orang ini orang hebat. Sehingga kadang-kadang minta kepada mereka, kepada rasul tadi, hal-hal yang tidak masuk akal. Karena apa? Permintaan tersebut kira-kira tidak mungkin dikabulkan oleh Allah. Tidak akan mungkin bisa ditampakkan apa yang diinginkan. Contoh, kaum Nabi Soleh, kaum Samud. Ya.
Apa tantangannya? Diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diajak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau. Apa tantangannya? Hai Saleh, kalau kau benar memang utusan Allah Subhanahu wa taala, coba datangkan mukjizat. Datangkan keistimewaan yang kira-kira kamu dapat dari Tuhanmu. Permintaannya luar biasa. Tidak kaleng-kaleng bahasa sekarang ini. Tidak kaleng-kaleng permintaannya. Kira-kira kalau itu diminta, tidak akan mungkin dikabulkan. Tidak mungkin ditampakkan. Apa permintaannya? Minta supaya didatangkan onta betina. Atau riwayat mengatakan sapi betina. Tapi karena memang ini seorang rasul, bukan bohong-bohongan, bukan pada zaman sekarang, di abad kita sekarang ini ada yang mengaku seorang nabi, ada yang mengaku dirinya sebagai seorang malaikat, ada yang bermacam-macam di zaman sekarang ini. Kalau dulu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhirnya minta keluarkan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan suatu mukjizat. Apa yang mereka datangkan sangat luar biasa. Bukan dilahirkan dari emak sapi, bukan dilahirkan dari emak onta, tidak. Tapi lahir yang diminta ini keluar dari selah-selah batu dan sudah gemuk dan sudah, kalau bahasa itu sudah bunting sapi tersebut. Apa mau mengelak lagi? Kalau sudah dikasih bukti, nah ini dia buktinya. Ini permintaan kalian sudah saya datangkan, masih tidak percaya? Tidak percaya, karena memang hanya sekedar untuk mencemoohkan baik-baik kepada Nabi Muhammad SAW. Kisahnya, ya, pada waktu Rasulullah SAW kembali Isra Mi'raj, kembali Isra Mi'raj, kan pagi-paginya Rasulullah SAW mengumpulkan sahabatnya, menceritakan bahwa tadi malam saya di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dibawa ke Palestina. Saya dibawa ke Masjid Aqsa. Setelah Masjid Aqsa saya dinaikkan ke langit. Terus. Sampai ceritanya demikian. Abu Bakar Siddiq, orang yang paling pertama percaya. Kalau Nabi Muhammad berkata, saya percaya. Tapi apa kata Abu Jahal? Tidak. Alihada jama'tana ya Muhammad. Gara-gara kamu ini yang kamu kumpulkan kami, kamu nak menampilkan bahwa kamu pembohong, kamu pendusta besar, hai Muhammad. Apa tantangannya Abu Jahal? Kalau kamu tadi malam benar-benar diberangkatkan ke Masjid Aqsa, saya ingin tantang kamu Muhammad, tolong jawab pertanyaan saya. Kira-kira kalau pertanyaan yang demikian ini yang dilontarkan oleh orang yang ingin menguji, kalau itu hanya sekedar bohong-bohongan, kedatangan kita bohong-bohongan, pasti tidak terjawab. Itu pun kalau kita datang benar-benar, kita tidak akan bisa menjawabnya, karena tujuan kita bukan ke sana. Apa pertanyaannya? Hai Muhammad, kalau kamu tadi malam benar-benar sampai ke Masjid Aqsa, coba berapa pintunya Masjid Aqsa? Berapa pintunya?
Apalagi kalau ditanya berapa tiangnya, berapa jendelanya, ibaratnya ditanya. Kira-kira terjawab tidak kira-kira? Secara logika tidak terjawab. Karena kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Masjid Aqsa bukan untuk menghitung pintu. Apalagi nak menghitung tiang, apalagi nak menghitung jendela. Nabi Muhammad datang ke sana bukan karena nak menghitung ini dan itu, bukan nak meninjau masjid, bukan. Jadi secara logika tidak terjawab. Tapi karena ini tantangan orang-orang yang sudah tertutup hatinya, tantangan orang-orang yang ingin mencemoohkan Nabi Muhammad SAW, ingin menjatuhkan Nabi Muhammad, Allah yang memberikan jawaban. Karena memang Allah yang mempunyai rekayasa. Allah yang punya skenario perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Abu Jahal tadi, semuanya adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjawab dengan benar. Kalau sekarang ini, model sekarang ini, zaman kita sekarang ini, sudah ada ilmunya. Ada laptop di depan kita, atau HP kecil, klik baik, tik. Umpamanya sudah ada aplikasinya di dalam, klik baik Masjid Aqsa. Sudah terjawab di situ, klik Masjid Aqsa. Pintunya sekian, jendelanya sekian, ini. Ada. Ini ilmu sekarang. Yang itu yang jawab siapa? Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjawab semuanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Jadi kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran mubasyiran wa nazira, masih juga tidak galak mendengarkan nasihat-nasihat Rasulullah, masih tidak galak mendengarkan fatwa-fatwa Rasulullah. Kalau kamu berbuat baik begini nanti hasilnya, kalau kamu berbuat jahat nanti begini hasilnya. Kan kita sudah banyak disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Seperti umpamanya di dalam hadis Rasulullah SAW fi Musnad Imam Ahmad, anna Udayyan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, Inna Allah la yu'adzibul 'amma bi'amalil khassah hatta yarau al-munkara baina zaharanayhim wa hum qadirun 'ala yunkiru fala yunkiru fa idza fa'alu dzalika 'azzaballahu al-khassah wal 'amma. Ini naziran. Ini bentuk peringatan. Kita mau mengambil peringatan ini atau tidak, terserah kamu. Tapi dampaknya untuk orang yang tidak mau mendengar. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Uday, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah, la yu'adzibul 'amma, tidak akan memberikan sanksi secara umum. Kalau bahasanya, Allah tidak akan mengazab secara umum bi'amalil khassah, dengan tingkah perilaku orang sekelompok manusia. Allah tidak mengazab secara umum karena perbuatan sekelompok manusia. Benar itu. Ada lanjutannya. Kapan Allah akan memberikan sanksi keseluruhan?
Bukan hanya yang berbuat maksiat, bukan hanya yang berbuat dosa, bukan hanya yang berbuat mungkar, tapi semuanya kena. Kapan? Hatta yaraul munkar baina zaharanihim. Kalau mereka itu melihat satu kemungkaran di depan mereka, di lingkungan mereka, ya, wahum qadiruna ala ayunkiru, mereka bisa mencegah kemungkaran tersebut, fala yungkiru, mereka tidak mau mencegah kemungkaran tersebut. Apa dampaknya? Fa idza fa'alu dzalika, kalau itu yang terjadi, azzaballahu al-khassah wal 'ammah, Allah akan memberikan azabnya baik secara kelompok tadi yang berbuat dengan keseluruhannya. Jadi di mana peran kita di sini? Di dalam hadis tersebut dipertanyakan, apakah tidak ada kontradiksi antara pemahaman hadis yang lain dengan hadis ini yang mengatakan bahwa termasuk di dalam Al-Quran mengatakan la taziru waziratu wizra ukhra, dosa seseorang tidak dibebankan kepada orang lain. Kamu yang berbuat dosa tanggung dewek. Tapi mengapa hadis ini seakan-akan memberikan satu gambaran perbuatan sekelompok manusia bisa ditimpakan azabnya kepada orang yang banyak secara umum? Bukan ta'arud, bukan bertentangan. Karena yang menjadi pokok permasalahan di sini, orang yang melihat satu kemungkaran tidak mau mencegahnya. Ini yang menjadi masalah. Makanya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala amar ma'ruf nahi mungkar. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ra'a mungkaran falyughayyir biyadi. Ya. Man lam yastati. Ya. Apa? Fabilisani wa man lam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Ini bukan orang-orang yang tertentu, tidak. Man ra'a mungkaran, siapa? Bukan banyak, sikok 2-3. Man ra'a mungkaran, siapa yang melihat satu kemungkaran, wal yughayyir biyadi, hendaklah dicegah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Tangan di sini adalah kekuasaan. Ini perannya siapa? Perannya orang-orang yang berwenang. Perannya para pejabat-pejabat yang pemangku jabatan. Bukan dibiarkan kemaksiatan tersebut, bukan dibiarkan kemungkaran tersebut. Tidak. Ini yang menjadi permasalahan tadi. Mereka melihat satu kemungkaran, tidak mau mencegahnya, bahkan membiarkan. Ini yang berbahaya. Hatta yarau baina zaharanihim. Mereka melihat kemungkaran di antara mereka. Kemudian turun. Faman lam yastati fabilisani. Siapa yang tidak mampu, tidak punya jabatan, bukan pemangku jabatan, tidak punya wewenang mencegahnya, fabilisani, dengan ucapannya. Termasuk mubalik itulah. Dengar tak kemarin? Mudah-mudahan didengar oleh pejabat-pejabat di sana.
ada penceramah kondang kita. Penceramah kondang kita namanya Pak Daas Latif, yang dari Sulawesi Selatan. Dia mengeluh. Keluhannya apa? Keluhannya dia nak membayar semen, nak membayar besi, karena beliau sedang membangun masjid di Sulawesi. Pas mau ngambil duit, rekeningnya diblokir. Bukan siko yang begini, termasuk saya yang kena blokir. Kenapa? Kita ini kan banyak yang 3 bulan tidak berputar itu duitnya. Memang apa? Untuk simpenan. Ada duit sedikit masukin, ada duit sedikit masukin. Tidak berputar itu duit. Tapi alhamdulillah beliau Pak Daas Latif mau menyampaikan dengan lisannya. Wahai bapak-bapak yang mempunyai yang mengatur kebijakan ini. Bagus niatnya, bagus tujuannya, tapi jangan menyengsarakan rakyat. Begitu banyak orang-orang yang disengsarakan yang demikian ini. Bukan ini masalah saja, bukan ini satu permasalahan. Begitu banyaknya masalah-masalah yang lain. Ya. Begitu banyak masalah-masalah yang lain. Korupsi lah, inilah. Kita biarkan baik, seakan-akan orang-orang yang mempunyai wewenang di sini membiarkan, lajulah kamu. Terserah kamu. Yang penting hati-hati kamu jangan sampai ketangkap KPK. Itu baik. Dibiarkan begitu. Orang sudah nyatakan ini, tapi dibiarkan. Yang kita khawatirnya inilah orang-orang yang mampu mencegahnya dengan tangannya tidak mau bergerak, dianggap sudahlah terserah. Kalau bahasa Palembangnya ngecik balak bae. Ya, yang pacak ngomong juga dah galak ngomong. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, kalau kamu tidak punya kekuasaan, tidak punya kemampuan untuk ngomong, sikok lagi jalan solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Faman lam yastati' fa biqalbi. Siapa yang tidak sanggup, tidak mempunyai kekuatan, tidak punya kemampuan, tidak bisa ngomong, sikok lagi fa biqalbi, dengan hati. Wadzalika adhaful iman. Kita melihat satu kemungkaran, berdoa baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita. Allah fa'andal bala wal waba wal fahsya ma batan min masyarikil ardi ila magharibiha. Ya Allah, semoga saudara-saudara kami yang senantiasa berbuat mungkar, berbuat maksiat, segera mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu doa kita. Mendoakan mereka supaya mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita, masyarakat umum Indonesia itulah. Karena khawatirnya kalau kita membiarkan sama dengan orang yang pemangku tadi, tidak mau mencegah, orang yang pacak ngomong tidak galak ngomong juga, takut ketangkap kaget dan lain sebagainya, kan begitu banyak ya. Buktinya kemana? Kasus apa itu? Ada seorang mantan rektor sudah menyatakan begini, tidak menjelang berapa hari atau 1 hari langsung dicabut ngomongannya. Ngapa? Takut diintimidasi. Ya. Takut diintimidasi. Kita sebagai hamba Allah wajib menegakkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar.
Kalau tidak, ini yang bakal terjadi. Maka kalau saya pribadi melihat kegiatan yang sudah berpuluh-puluh tahun kita laksanakan, insya Allah minggu depan hari hanya intinya yang ke-80 tahun, boleh-boleh baik merayakan hal yang demikian. Tapi jauhkan diri hal-hal yang berpoya-poya. Jauhkan diri dari hal-hal yang lupa kepada Allah, hanya sekedar senang-senang. Jangan sampai terjadi terulang lagi pesta rakyatnya ini benar-benar melanggar aturan-aturan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hindari hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun-tahun yang lalu mereka membuat yang namanya panggung gembira yang sangat-sangat luar biasa. Di situ bercampur antara perempuan dan laki-laki. Tak katik lagi jedahnya antara laki-laki dan perempuan. Lupa semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Ini yang perlu kita cegah, perbaiki, tata. Silakan bersenang-senang karena memang sudah merdeka 80 tahun. Tapi jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemerdekaan, Allah yang memberikan kemerdekaan. Lupakah kita dengan pembukaan undang-undang? Dengan rahmat Allah. Bukan karena perjuangan, bukan, tapi karena rahmat Allah. Rahmat Allah kita merdeka. Karena secara fisik tidak mungkin kita merdeka secara fisik. Kita tidak punya apa-apa. Cerita nenek kita pakai bambu runcing. Orang pakai senapan. Orang pakai senjata api, kita pakai bambu runcing. Orang punya pesawat, kita tidak punya pesawat. Kita naik ketek. Secara logika tidak akan menang. Tapi Allah yang berkehendak. Dengan rahmat Allah. Lupakah dengan rahmat Allah? Jangan lupa rahmat Allah. Jadi pesan saya, silakan bersenang-senang karena memang merasa sudah merdeka 80 tahun. Tapi jangan lupa beribadah. Kerjakan sesuatu di dalam acara ini yang kira-kira tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kadang-kadang kebablasan. Beberapa tahun yang lalu ada beberapa daerah kita di kota Palembang ini, tak tahu pada waktu itu semaraknya dengan kontes banci. Beberapa tempat melaksanakan kontes banci. Ya Allah ya Tuhanku, ngapa pula nak merayakan hari kemerdekaan dengan kontes banci itu? Ada lagi pertandingan-pertandingan yang kira-kira mengandung unsur-unsur haram di dalamnya. La haula wala quwwata illa billah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan di dalam satu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Tidaklah kami hancurkan suatu negeri kecuali penduduk negeri itu senantiasa berbuat zalim. Artinya senantiasa melaksanakan hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik menzalimi dirinya,
menzalimi orang lain, menzalimi masyarakat, naudzubillah summa naudzubillah. Kalau ini tidak dihindari, ingat pertamanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma kunna muhlikil qura." Kami tidak akan membinasakan suatu negeri illa kecuali. Kami tidak menghancurkan suatu negeri illa wa ahluha zalimun. Kalau sudah penduduk negeri itu berbuat jahat, berbuat mungkar, berbuat zalim, tunggu, Allah akan menghancurkannya. Insya Allah kita sambung lagi kajian kita pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan umur panjang kepada kita semuanya demi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allah faqina fi ilmika ya Allah, faqina fi kalamikal azim, wahdina subulas salam binurikal haqqi ya Allah ya rabbal alamin. Allah fa'anna al bala wal waba wal fahsya ma dhahirna ma batan min masyarikil ardi ila magharibiha ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatiannya, mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Ya.